Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah dengan NPM 5021085 dari kelas 4 CPKSD. Saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu kurikulum yang artinya rencana belajar. Kata kurikulum sendiri merupakan serapan bahasa Latin yaitu kurir yang memiliki banyak arti. Di Indonesia sendiri, kurikulum telah beberapa kali mengalami pergantian. Perubahan kurikulum ini biasanya disebabkan oleh pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum memiliki arti penting dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah kemerdekaan, tercatat bahwa kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian hingga kurang lebih 10 kali. 1. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. 3. Rencana Pendidikan 1964. Isu yang dikembangkan pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. 4. Kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah kurikulum mata pelajaran berkorelasi. 5. Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurva 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak dapat mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 lebih mengendapkan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke katurulan. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan juga kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini dipengaruhi oleh pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. 11. Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya mengembangkan kurikulum dari yang sudah ada sebelumnya. Lahirnya kurikulum ini adalah hasil dari fenomena pandemi COVID-19 yang menyebabkan proses pembelajaran mengalami banyak kendala sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi satuan pendidikan. Menurut buku Saku Kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Demikian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.